Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube A2 Elektronik. Yang di video kali ini saya ada servisan TV LED Samsung. Nah, ukuran 32 in ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk tipenya ini tipe berapa ya? Saya cek dulu. Dia tipenya ini ya, tipe berapa itu? Eh, TV LED ya, tipe nomor U UA32 FH 4003 ya. Ini dia. Dengan tipe tersebut mereknya Samsung. Ini dengan kerusakan mati total ya. Nah, kita coba cek. Oh ya teman-teman, untuk servisnya atau memperbaikinya saya di lantai ya, dikarenakan untuk mejanya tidak muat, sempit ya untuk membaringkan atau merebah TV-nya ini. Jadi saya bongkarnya di lantai. Ini karena di rumah ya. Kemarin kan di bengkel mejanya gede, tuh jauh kalau mau bawa ke bengkel ke tempat servis saya yang lama. Jadi bongkar di lantai ya. Oke, ini saya akan bongkarnya. Oh ya, saya lupa tadi. Nah, sebelum saya membongkar ya, saya tunjukkan dulu ke teman-teman kalau emang TV-nya ini mati total ya. Ini dia, saya siapkan kabel powernya dan multimeter dulu ya untuk pengecekan. Nah, tunggu sebentar. Saya ambil multimeternya dan probe-nya ya. Ini dia. Saya akan tunjukkan dulu ya ke teman-teman sebelum pembongkarannya. Oke, listriknya sudah on dan kita tes dulu ya, apakah kelihatan ya. Kita tes arus AC ya, kita cek sumbernya. Oke, sumber tegangan listrik ada 220-an ya, 227, 26 ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini saya colok ke TV. Hampir kita colok ke TV. Belum masuk guys. Nah, ini dia. Sudah saya colok ya ke TV-nya. Dan untuk lampu indikatornya tidak ada. Seharusnya untuk ada lampu indikator warna merah ya untuk mode standby-nya, sedangkan di sini tidak ada sama sekali. Jadi TV-nya ini mati total ya, bisa teman-teman lihat. Oke teman-teman, ini akan saya bongkar dan untuk proses pembongkarannya akan saya percepat ya. Oke, dan ini sudah terbuka ya teman-teman. Kita zoom tuh kameranya. Oke, kita lanjut ke pengukurannya.
kita cek terlebih dahulu. Kita di sini mengukur keadaan tidak tersambung ya. Pengukuran apa namanya? Pasif. Nah, kita ukur dulu di pengukuran tanpa arus listrik terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan buzzer ya. Buzzer atau mode dioda sama saja. Oke. Kita ukur di power supply-nya dulu ya. Kenakan di sini mati total ya. Jadi kita harus cari sumber tegangannya terlebih dahulu. Kita urut dulu dari sumbernya ya. Sini untuk probe negatif seperti servis sebelumnya. Nah, di groundingnya untuk probe positifnya dan negatifnya yang berjalan ya. Kita cek dulu di sini dari sumber listrik screennya, barangkali ada yang kontrak ya. Di sini ya sudah ketemu guys. Ini kenapa seperti ini? Seharusnya ini dioda ya, dioda. Sebenarnya dioda ini tidak nyambung ya, tidak ke grounding. Ini arus positifnya. Coba kita ukur seperti ini. Nah, ya sangat cepat ditemukan permasalahannya. Sudah ditemukan. Kita bolak-balik seperti ini juga. Apakah sama? Ya, masih sama ya. Nah, ini antara dua ya biasanya. Kalau enggak dua-duanya ini yang rusak. Apa namanya? Salah satunya ya. Sepertinya ini yang rusak ya. Kita harus lepas dulu untuk diodanya ini untuk memastikan apakah diodanya salah satu dari diodanya ini ataukah ada di permasalahan lain ya. Kita cek dulu, jangan langsung ya untuk penyebabnya ini di mana ya. Kita cari tahu dulu. Ditemukannya ada di kaki dioda ya. Seperti ini. Dioda di empat kaki di dua sisi kakinya short ya, nyambung. Oke, ini saya bongkar lagi. Tadi kelihatan nggak ya? Ini kelihatan ya, kelihatan tuh diodanya. Kita zoom lagi nih ya, kita dekatkan lagi kameranya. Oke, seperti ini ya. Nah, sepertinya sudah kelihatan jelas ya. Tadi mungkin kecil ya, kurang nampak kelihatannya. Ini saya ulangi lagi. Probe negatifnya, probe positifnya saya taruh di body TV dan tadi di sini ya sumbernya. Itu dia short di sini. Tapi belum tentu ya, ini hanya prediksi awal dioda, antara dua atau kedua-duanya yang rusak. Jadi untuk memastikannya kita lepas dulu ya mainboardnya ini, power supply-nya ini kita lepaskan dulu. Dan ini saya akan melepaskannya. Ini saya menggunakan bor ya. Kalau kita menggunakan tangan, menggunakan manual, butuh waktu yang lama ya untuk pembongkarannya. Jadi saya menggunakan bor baterai ya, untuk mereknya Ryu. Kapasitasnya kisaran di 24 Newton. Newton apa bukannya? Seperti ini Newton ya. Kurang lebih seperti itulah. Oke, dan ini masih nempel ya. Oke, ada baut. Oke, seperti ini. Sudah terlepas mainboardnya. Kita lepas dulu untuk soketnya ini.
Nah, kita lepaskan dulu. Nah, ini untuk kabelnya ini kita lepaskan juga. Nah, tersisa seperti ini ya. Dan ini saya angkat ke meja servis. Nah, dikarenakan solder saya solder station ya, jadi agak ribet diangkat-angkat seperti itu. Sudah saya patenkan ya, di atas meja servis. Solder biasa saya ada di bengkel servis yang lama, itu masih buka, cuma kalau mau ke situ jauhan ya, jadi tadi ini saja. Oke, saya akan ke meja servisnya. Nah, kameranya gelap lagi. Oke, ini dia. Kita mengerjakannya di meja ini ya. Kita cek-ceknya. Ini saya cut dulu sebentar. Oke ya, untuk solder yang saya maksud ini dia soldernya. Saya menggunakan solder T12X Fuse ya. T12. Sudah saya patenkan, nanti saya taruh di sini. Kabelnya lilit ke situ, jadi ini untuk soldernya ya, nggak nyampe untuk turun ke bawah. Oke, dan untuk kameranya saya taruh di sini ya, ya seperti ini, pas lah ya. Oke. Nah seperti ini, kita tengahin dulu, kita atur posisi dulu ya. Oke, seperti ini kurang lebih tuh kameranya. Saya rasa cukup seperti ini. Nah, dan untuk lampunya kita nyalakan biar agar lebih kelihatan jelas. Ini lampu servisnya. Nah, seperti itu. Dan saya akan duduk di sini ya. Nah, ini tas servis saya, ntar saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu untuk tas servisnya. Oh, nggak bisa, dia nyangkut, ada kipas di dalam. Biarkan saja. Dan ini saya akan langsung ya. Kita cek dulu kameranya apakah jalan. Ya jalan. Untuk multimeternya apakah kelihatan di sini? Oh, kita taruh di pojokan seperti ini ya. Kita cek di pojokan seperti ini. Kita kasih lihat sedikit ya. Nah, seperti ini. Tampilan gambarnya saja kita lihat ya. Oke. Tadi sudah untuk pengukurannya. Dan di sini kita tinggal lepaskan. Ini saya nyalakan solder dulu. Saya siapkan dulu untuk menyedot timahnya ini. Menyedot timahnya. Oh, ada lemnya di IC drivernya, ada lem di kisaran MOSFET-nya juga ada lem ini. Jadi ya kita cek mana yang tadi. Oh ini dia dioda yang tadi ya. Dioda yang tadi bisa nyambung seperti itu. Berarti kemungkinan ada konslet di bagian ke grounding lah tadi. Dia nyambung ke grounding. Cek dulu ini. Oke, ini kita untuk memastikannya harus kita lepas ya di dua diodanya ini. Soldernya sudah panas. Oh ini dia tuh, ini udah timahnya. Oke, berapa itu? Tanah 380. Untuk panasnya 380 ya. Di sini kurang ternyata. Kita pancing dulu menggunakan timah solder ya. Nah, soldernya keras, jadi kita harus pancing dulu ya. Nah, kita lepaskan seperti ini. Masih ada yang tersisa. Oke, kita pancing lagi.
Kalau nggak seperti ini agak susah ya dalam pelepasan, timahnya agak sulit cair. Jadi harus seperti ini. Jangan terlalu dipaksa, nanti mainboardnya bisa rusak ya. Oke. Untuk memastikannya lebih baik saya lepas kedua-duanya ya. Ini dioda paralel ternyata ya. Dia paralel seperti ini. Kita cek dulu. Diodanya dioda paralel, dia udah berapa ampere nih? Tidak ada tulisannya itu berapa ampere. 88C, apakah seperti itu kodenya? Nggak ada tulisannya berapa ampere. Jadi kita cek dulu ya, untuk memastikannya kita cek seperti yang tadi. Sabar dulu, multi jangan kedulu mati. Nah, ini kita tempel di groundingnya. Nah, kita cek tuh. Oh, dia masih. Kalau ukur seperti itu dia masih. Dan kita coba ukur seperti ini. Ini nyambung. Udah, ini juga diodanya rusak ya. Oh, kameranya gelap. Nih bisa teman-teman lihat. Saya ukur seperti ini. Nah, kita alih ke mode dioda ya. Kita alihkan ke mode dioda. Bisa teman-teman lihat untuk ukurannya. Tahanannya ya maksudnya. Tahanannya seperti ini. Ya. Kita balik kakinya. Kita balik seperti ini. Sama ya, dia satu rusak dan yang satunya ini kita coba lagi ya. Kita cek lagi. Satunya ini ada tahanan. Kita coba kita balik. Ya, satu yang rusak ya. Jadi satu dioda yang rusak di sini. Oke. Satu dioda yang rusaknya ya. Dan kita cek lagi untuk kapasitor yang biru ini, yang kapasitor keramiknya. Di sini dia menyatu, dia balik lagi sepertinya. Coba kita lepas dulu, ini ada komponen juga ya yang nyambung kapasitor. Nih, saya tunjukkan nanti setelah dilepas ya ke teman-teman, saya tunjukkan kapasitornya ini. Ini saya lepas dulu soldernya dingin. Oke, dia menyala soldernya. Ini menyala, panasnya sudah masuk. Dilepas ya. Oke. Masih belum bisa. Apa lagi untuk timahnya? Pancing ulang lagi. Nah, seperti ini. Dan kaki yang dibengkok kita angkat sedikit ya. Nah, seperti ini. Kita angkat dulu kakinya. Untuk pengangkatan seperti ini harap berhati-hati juga ya. Kalau enggak itu bisa sobek PCB-nya atau mainboardnya ini. Oke. Dia terlepas dan ini dia. Nah, ini apakah bisa teman-teman lihat ya? Nah, ini dia untuk tahanannya. Dan ini namanya kapasitor ya. Kita cek menggunakan ISR meter seperti ini. Apakah dia normal? Kita cek dulu seperti ini. Dan ntar dulu saya ambil power supply-nya. Ini saya modifikasi, tidak menggunakan baterai lagi. Saya menggunakan step down ya. Saya capek beli baterainya, jadi saya gunakan step down. Kita cek dengan ISR meter apakah tampil nilai berapa ya.
Ya, dia masih terbaca di ukuran 217 picofarad ya. Bisa teman-teman lihat itu dia untuk nilainya. 217 picofarad. Jadi kita tidak perlu menggunakan multimeter ya kalau kita ada yang alat ukur yang namanya ISR meter seperti ini. Rakitan saja ya, tidak perlu beli yang pabrikan. Rakitan cukup akurat menurut saya sendiri ya. Oke, untuk ini masih berfungsi. Bisa juga kita coba menggunakan mode mode dioda atau mode buzzer ya, ya, masih aman. Ini hanya filter saja ya, filter sekaligus penguat juga kalau di bagian rangkaian seperti ini. Tergantung tuh ditempatkannya di mana ya, kapasitor seperti ini. Ini juga ada kapasitor ini, dia juga nyambung ke grounding. Nah, ini kalau dilepas arus yang keluar atau voltasenya, arusnya yang pastinya voltasenya tetap, efeknya pasti drop ya. Dia tidak bisa angkat beban yang tinggi atau sesuai kapasitasnya kalau dilepas ya. Kalau dipasang seperti ini memang standarnya ya, ya ada efek strum sedikit ya. Kalau nggak dipasang, setrumnya hilang, ya udah denyut listrik alu kecilnya ya hilang. Itu kurang lebih kelemahannya dan kegunaannya ya. Jadi ini saya pasang kembali untuk kapasitornya. Jadi saya beli dioda dulu ya pastinya ya. Tidak ada komponen pengganti atau ya saya carikan imbalan di sini dulu. Saya ada bawa mesin power supply ya. Ini saya pasang kembali terlebih dahulu ya. Oke, seperti ini. Kita bengkokkan lagi untuk kakinya ini. Oke. Nah, agak keras ya kakinya ini. Oke, seperti ini. Sudah. Dan kita sambung ya. Oke, kaki yang satunya ini belum bengkok dengan benar. Dia keluar jalur. Nah, kita sambung lagi. Terus dulu soldernya belum panas. Ini solder station otomatis ya, kalau nggak dipakai dia turun panasnya, kalau digerakin dia panasnya stand langsung sesuai permintaan. Oke, sudah tersambung. Nah, dan ataukah saya coba dulu ya. Saya coba dulu tanpa menggunakan diodanya, apakah dia mengeluarkan tegangan. Nah, ini saya ukur lagi. Ini sepertinya karena dia menggunakan trafo high frekuensi ya. Trafo apa itu namanya, saya lupa. Ini nyatu. Nah, ini grounding. Ini oke ya. Dan ini ada dioda juga. Dioda juga ini. Kita tes dulu untuk diodanya. Oke. Oke. Jadi saya ukurnya seperti ini. Oke. Nah, ini dia. Ya. Nah, kalau dilepas seperti ini ya. Nah, dia ada nilai ya untuk tahanannya. Kalau dilepas, kalau tadi kan antara kiri dan kanan atau sebelah mana lah, gitu, kurang lebih atas bawah kiri kanan itu berseberangannya, dia bersuara. Kalau ini satu bersuara ya, dan satunya lagi dia memiliki tahanannya.
Dan bisa teman-teman lihat untuk tahanannya seperti ini, ada di nilai 765 ya, di mode dia beralih otomatis di mode dioda. Bisa dilihat tuh simbol di atas angka. Nah, kalau dia bersuara, dia beralih ke mode buzzer. Ya, dia otomatis, atau bisa kita kunci juga seperti ini. Kita kunci ke mode dioda juga bisa. Ini dia 0 ya, ini probe-nya ini agak kurang bagus. Saya menggunakan probe murahan ya. Nah, itu dia kalau kena 00. Nah, ini nilainya ya. Nilai 765, masih itu ada tahanannya. Oke, kita coba dulu tanpa menggunakan dioda, apakah dia mengeluarkan tegangan. Seharusnya dia mengeluarkan tegangan ya untuk ini, cuma dia tidak DC, dia harusnya masih AC ya. AC bukan AC pendingin ruangan, AC harus bolak-balik ya. Nah, kalau DC harus searah. Jadi kita harus menggunakan arus AC PLN. PLN ya, kurang lebih. Oke, untuk apa namanya ini, kabel sumbernya ya, kabel powernya saya ambil dulu ini dia. Kita colok, dan untuk coloknya ini harap berhati-hati, ini tegangan tinggi, salah sedikit ya mantap rasanya. Dan kita ukur di bagian mana ini dulu ya, kita cek dulu, kita sambunglah dulu, kita sambung terlebih dahulu dan kita balik seperti ini. Kita ukur di mana yang lepas, ada ini yang lepasnya, bagian lepasnya ini kita ukur. Dan saya tunjukkan seperti ini ke teman-teman agar tidak saya dekatkan kameranya. Nah, ini sudah jelas ya. Nah, kita ukur untuk negatifnya kita taruh di groundingnya seperti ini, dan positifnya ini dia tidak tampil ya. Dia tidak tampil juga untuk nilainya. Apakah dia sudah ke positif kah? Kita cek dulu. Ini dia tidak tampil ya. Apa dia harus di-connect terlebih dahulu? Seharusnya tidak ya. Coba kita ke DC. Apakah dia langsung ke DC? Dia tidak memiliki nilai juga. Itu guys, tidak ada masalah lagi nih. Apakah IC drivernya juga ikut rusak? Kita belum tahu ya. Kita cek dulu ini, kita ukur dulu ya seperti ini. Kita ukur dulu di MOSFET-nya ini. Kita cek dulu ya di sumber-sumber tegangannya. Jangan tidak ada lagi nih untuk sumbernya. Kita cek dulu. Oh, ada ini ada. Ada 220. Masuk ke sini, ini rangkaiannya ke sini. Oke. Dia ada. Dan dia masuk ke dioda sisir ya. Masuk ke dioda sisir, disearahkan. Ntar saya cek dulu dioda sisir apa bukan. Ya, dioda sisir disearahkan ke mana ini? Ke sini satu. Ini negatifnya. Ya, ini negatifnya. Kita alihkan ke mode DC. Kita taruh sini. Apakah terbalik? Ya, di mode DC-nya dia tidak ada ya. Bukan, ini grounding ke grounding. Ini dia. Ya, terbalik ternyata ya. Terbalik. Sorry, tadi ada motor lewat ya. Ini dia.
tegangannya ada di sini. Nah, berarti ini ke sini. Ini groundingnya. Ini masih masuk grounding ini ya. Grounding. Ini. Ini ada tegangan masuk. Terus saya cek terlebih dahulu. Ini masuk. Ini ke drivernya ya. Drivernya ini ada kerusakan di IC drivernya ini. Driver tegangan power supply-nya. Kita cek dulu. Oke. Ini nol tegangannya. Seharusnya dia mengeluarkan tegangan ya di sini. Masuk ke sini. Kita matikan dulu untuk sumbernya ini. Dia tidak memiliki tegangan keluar. Dia ini apakah ini MOSFET-nya dia mati? Kita cek dulu ya. Ini driver. Jadi dia tegangannya ada di sini masuk. Dan seharusnya di sini juga ada tegangan yang keluar. Ini harap berhati-hati. Masih ada listriknya ya. Dia masih ada listrik. Iya, mantap kali. Jadi kita harus menghabiskannya menggunakan apa ya? Kita habiskan dulu listriknya. Sangat berbahaya sekali ya. Dia. Kita tunggu seperti ini masih ada di 220 volt. Dia lambat sekali untuk turunnya. Jadi kita harus habiskan dulu tegangannya ini menggunakan harusnya solder ya, soldernya udah nempel di. Oh, ini ada dia kipas angin. Kita menggunakan kipas angin. Nah, kita habiskan dulu sumber tegangannya menggunakan kipas angin. Ayo habiskan. Habiskan. Kita habiskan sumbernya dulu ya. Kalau nggak dihabiskan nanti salah pegang dia bisa kesetrum. Nah, sudah ya. Sudah dihabiskan untuk sumbernya. Dan ini ada MOSFET transistor ini. Coba kita ukur dulu di bagian sini. Ukur di bagian sini. Oke. Kita ke mode dioda. Ini dia tidak ada tegangan. Ukur. Ini dilapisi loh sama cairan, jadi kita balik. Oke. Kita ukur dulu guys, seperti ini. Dia tidak memiliki tegangan yang keluar. Nah, ini masih ada. Ini level-nya. Kita harus cari dulu sumber tegangan standby-nya ya. Sumber tegangan standby-nya harusnya di sini. Di
Ini untuk lednya oke, nanti dia akan nyala ketika diperintahkan. Tegangan 13 ini 13 volt semua ya, 13 volt itu grounding ya. Oke, grounding ini 13 nya 31 34 1 2 3 ya, sorry ke sini semua dia ya, sumbernya di sini benar. Nah kan, jadi dia harus ada tegangan di sini dulu untuk mendapatkan yang namanya tegangan. Ini ada blok pemisah ya antara arus tinggi dan arus rendahnya. Nggak tinggi amat sih, cuma 220 ya. Seperti itu arus yang berbahaya. Blok 1, blok 2, dan ini blok 3 nya. Ini udah arus rendah ya, udah arus di bawah 220. Ini batasannya. Udah ada di PCB-nya, sudah ada lubang-lubang untuk tanda pisahnya. Oke, kita lanjut lagi ke mana tadi? Ke sumber drivernya ini ya. Ini IC-nya menggunakan IC berapa ini waktu guys? Apakah ada kita tuh ini kita pastikan di transistornya ini, kita lepas dulu. Ini ada permasalahan di sini. Saya analisa dulu. Masuknya ke sini. Ini dioda ini kemana? Ini negatif ya. Ini negatif, oke, ini negatif, ini positifnya loncat. Ini kan jalur ini ada jemperan ya untuk loncat positifnya, dan ada jemperan lagi. Mari ke sini, dan ada resistor di sini. Resistor loncatan, dia loncat ke sini dan dia terhubung di trafo. Oke, dia terhubung di trafo. Sepertinya ini positif, ini negatif. Dia terhubung lah di sumber tegangan ini, masuk negatif, seperti ini negatif. Ini untuk kontrolernya, controller tegangannya di sini dia tidak masuk. Di sini ada spring, ada fuse. Saya ukur dulu untuk fuse-nya. Oke, ini ditutup sama apa ini, pelindungnya ini ditutup ya. Jadi saya harus klik dulu untuk mendapatkan sambungan. Oke, fuse-nya berfungsi. Ini transistornya ini ya. Saya mau lepas untuk transistornya ini karena di sini sumbernya ada di sini dan di sini tidak mengeluarkan sumber tegangan. Tegangan ini ada dioda masuk sini. Untuk diodanya tadi udah saya ukur apa belum ya? Saya lupa. Saya ukur dulu. Ya, dia ada ini ada. Nah, diodanya
lari kemana ini? Diodanya lari ke sini, sedangkan ini masuk ke sini. Spring dari sini. Oh, ini kapasitor ini ada kapasitor elko. Negatifnya entar. Oke. Tapi untuk ada spring juga ini. Spring juga kita ukur dulu. Springnya nyambung. Untuk tahanan elko ini berapa ini? 50 volt. Oke. Kapasitornya sebetulnya tidak ada permasalahan. Jadi harus saya bongkar ya. Harus saya lepas tuh diodanya ini. Kita lepas diodanya ya. Dioda kapasitor yang ini. IC drivernya kemungkinan belum tahu ya. Harus dilepas dulu. Untuk kodenya juga nggak ada ini. Waduh gawat ini IC drivernya. Di beberapa belum tahu ya untuk IC drivernya. Jangan-jangan tuh di krik ya like sama pabriknya. Berbahaya itu. Ini sebenarnya dia tidak mau juga guys, jadi harus pancing lagi sama timah sepertinya. Nah, oke, belum terlepas guys, masih nempel. Masih nempel juga guys. Udah, nanti kita urus itu. Kita lepaskan lagi kaki yang satunya ini. Satu, ada 3 ya kakinya. Transistor. Sepertinya ini transistor. Kita lepas dulu untuk memastikan kalau ini bekerja atau berfungsi ya. Dia rusaknya berarti ada di IC drivernya. Udah, selain itu tidak ada lagi yang mau diukur. Untuk komponennya sudah, ini resistornya jarangnya. Biasanya yang krusial itu yang sering rusak itu kalau nggak transistor ya IC drivernya. Saya lepas dulu seperti ini, kita cek dulu apakah bisa dilepas. Waduh, lemnya banyak sekali ya. Ini saya mau lepasnya gimana? Oh, kita lepas sama heatsinknya ini juga. Nggak mau ini, saya lepas heatsinknya ini. Jauh juga berseberangan seperti ini. Lepaskan dulu ya guys ya. Ini dia. Yang ini belum terlepas guys, harus kita sambungkan, kita pancingnya dengan timah solder lagi. Nah, sedot. Oke. Apakah bisa terlepas? Nah, coba kita tarik. Kita tarik, ini agak pemaksaan ya untuk penarikannya. Wah, dia keras sekali guys, sangat-sangat keras, susah sekali untuk dilepasnya. Nah, satu terlepas, dan yang satunya ini agak ngel. Duh, ini nyamuk apa bukan ini yang di kaki saya ya? Yang mana tadi yang lepas? Kita cek dulu.
Ini sudah, oh yang ini belum. Ini kita harus pancingkan lagi. Jangan dipaksa ya, nanti rusak tuh PCB-nya ini. Jadi kita harus lakukan secara perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan masih. Sepertinya bisa ini. Nah, kan bisa. Tinggal yang kakinya ini. Waduh, guys. Kakinya ada tiga ya. Ini yang satu. Yang harusnya ini. Waduh, masih belum, guys. Masih belum. Masih belum, guys. Masih belum juga. Aduh, apa penyedotnya ini kurang maksimal sedotnya ya. Wah, masih kuat ini. Berarti emang di sini agak keras ya. Oke. Nah, ini bisa ini. Tinggal kita hancurkan lemnya. Nah, kita ada lem Tianmu untuk penggantinya. Kita lepas dulu. Kita sobek dulu untuk lem karetnya ini. Kita sobek-sobek dulu, guys. Listriknya sudah saya lepas. Seperti ini. Apakah masih nempel? Sepertinya masih nempel, guys. Oh, dia putus kakinya, guys. Waduh, guys. Apakah dikarenakan di sini ya, guys ya? Waduh, guys. Kakinya terputus, guys. Gimana saya mengukurnya? Waduh, guys. Mana kakinya ini? Oh, ini masih bisa ini. Masih bisa tersambung sepertinya. Masih bisa diukur. Kakinya kok bisa putus seperti itu? Waduh. Aduh, saya mau lepas dulu ini dari casingnya. Saya mau ukur ya. Saya ukur-ukur dulu, guys. Waduh. Dia muter sama tangan saya. Oke. Kodenya berapa ini kodenya? KF 7N65 dan apa nih 713. Ini apa ini? Kita atur dulu untuk kaki-kakinya ya. Kita bersihkan dulu. Oke, apakah bisa kita colok ke sini? Waduh, kakinya tidak nyampe, guys, yang satunya. Kita sambungkan. Kita sambungkan ya. Saya mau ukurnya. Kita sambungkan dulu. Kita klik dulu, ini ada lem karetnya. Saya klik dulu seperti ini. Oke, kalau masih tidak perlu diganti ya, kita sambung seperti ini saja. Saya ambil pinset dulu. Dimana ke pinset? Ini ke pinset. Kalau ke pinset panas ya. Sambung. Kita sambung dulu,
guys. Nah, kita kasih timah juga. Oke, seperti ini. Tuh, tangan jangan tremor dulu, saya mohon. Oke, kakinya sudah tersambung seperti ini. Nah, tinggal kita irik, kita irik, kita irik. Oke, sudah dingin. Dan kita sambung ke soketnya ini. Apakah dia mau menempel? Sepertinya dia connect ini. Ya, dia connect. Nah, transistor MOSFET ini sudah dingin. Kita cek dulu. Jeng jeng. Ya, ternyata dia MOSFET ya. MOSFET-nya masih berfungsi. Itu kaki satunya GDS ya. GDS. Oke. Seperti teman-teman lihat, nilai MOSFET-nya masih berfungsi. Berarti bukan di situ, berarti rusaknya ada di IC drivernya. Saya harus cari IC drivernya juga. Dan ini kita pasang kembali. Kita pasang kembali untuk MOSFET-nya ini. Kita pasang kembali. Untuk lamp-nya ini kita bersihkan dulu. Oke, sudah bersih. Dan kita pasang kembali seperti ini. Nah, jangan lupa kita kasih lem tianmu, lem karet ya. Nah, namanya lem tianmu, lem karet. Ya, kita kasih di sini. Secukupnya saja untuk penempelan. Dan udah seperti ini, kita pasang kembali. Nah, kita bautkan dulu. Mana buat tadi? Oh, buatnya itu. Kita bautkan dulu ya guys. Aduh, lebih dalam putaran. Oke guys. Terus, aduh, dia muter-muter kemana-mana guys. Nah, seperti ini. Dia muter-muter guys. Aduh, ini miring juga ini. Tadi dulu, saya ambil tisu dulu. Ini kita atur dulu untuk posisinya agar presisi ya nanti itu pemasangan. Jadi kita harus tahan dulu seperti ini. Nggak bisa juga begini. Oke. Nah, sudah ya guys ya. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam. Kita masukkan dulu ke dalamannya.
Ini kita lap dulu ya, untuk lemnya ini. Mana dia tadi? Ya. Nah, ada sisa lemnya, kita tarik dulu ya. Oke. Nah, dia sudah masuk kembali dan kita solder. Ini perjalanan masih panjang. Atau kita coba satu dioda yang jadi tadi, barangkali bisa tampil ya. Iya, bisa tampil. Kita cek dulu. Yang ini kita sambung dulu ya, sebelum kita tes. Kita sambung dulu. Kita tadi belum coba ya satu dioda. Seharusnya sih tanpa sambung dioda, dia harus ada tegangan ya. Minimal 00 berapa lah. Apa dia harus sambung dulu ya ke dioda. Karena di sini ada apa ini namanya? Ada autocoupler ya. Apa dia harus mendapatkan sinyal dari autocouplernya baru dia bisa. Saya kurang mengerti juga ya. Saya juga masih belajar untuk cara kerja rangkaian power supply ya. Masih belajar juga ya. Belum paham sepenuhnya ya. Oke, ya sudah tersambung untuk kaki-kakinya. Dan kita cari tadi di mana dioda yang berfungsinya. Sepertinya ini masih oke. Ya, seperti ini. Nah, ini masih oke. Kita sambung dulu. Kita sambung satu dulu. Untuk yang satunya nanti saya cari ya. Nah, oke. Kita sambung. Oke, seperti ini. Dan kita coba ya, kita coba lagi, coba dan dicoba lagi guys. Kalau berhasil kita cuan. Oke, kita colok. Untuk kameranya apakah masih berjalan? Masih berjalan ya, masih merekam. Sudah dicolok dan kita ukur dulu untuk tegangan yang keluar berapa ini. Kita ukur dulu. Ini negatifnya, ini kita taruh di sini, grounding. Ini minus. Oh ya, ternyata emang keluar ya tegangannya, harus menggunakan dioda 12. Kita pindah ke ini ya, 12,8 ya. Nah, ternyata benar prediksinya. Kita sudah bongkar transistor MOSFET-nya. Dia bekerja, ternyata harus ada sambungan seperti ini. Diodanya harus disambung. Seperti itu cara kerjanya. Berarti dia harus mendapatkan sinyal dulu ya. Nah, sinyal kejut awal pastinya ya. Sepertinya kurang lebih seperti itu. Nah, tadi saya baru kepikiran, saya melihat simbol autocoupler ya. Ini dia ada di bagian sini. Ntar kita cabut dulu, nanti saya kestrung lah. Nah, saya cabut dulu. Dan saya buang dulu untuk arus listriknya ini. Saya menggunakan kipas angin seperti yang tadi. Mana dia tadi? Ini dia. Saya buang dulu. Berbahaya sekali kalau tidak dibuang.
metong nanti ya. Kita buang dulu. Dan kita ukur dulu ya, kita ukur, kita rubah dulu kalibrasinya. Oke, sudah habis. Nah, dan ini saya akan lepas lagi ya untuk diodanya ini. Saya penasaran ya, kenapa kalau tidak disambung dioda, dia tidak mengeluarkan tegangan dari sumber trafo ya, trafo apa ini, saya lupa namanya. Seharusnya dia ada ya. Coba kita tes dulu, ataukah emang saya nggak tahu ya. Nah, bagi teman-teman yang mengerti untuk perbaikan seperti ini atau mengerti sistem kerjanya power supply high frekuensi ya, ini ya, dia menggunakan banyak komponen ya, bukan gadok seperti trafo yang gede-gede itu. Trafo apa itu namanya, trafo 0, trafo CT0 bisa ada di power ampli ya. Ya seperti itu mungkin ya cara kerjanya. Ini saya apa tadi, mau ukur lagi, saya colok listriknya ya. Bagi teman-teman yang mengerti untuk kondisi perbaikan seperti ini, silakan ya berkomentar di kolom komentar. Nah, kita di sini berbagi pengalaman ya. Ini saya pengalaman saya di sini mengenai servisan seperti ini. Nah, tadi sudah dicolok, sudah ada sumbernya. Dan ini kita pindah, sudah pindah. Saya untuk keamanan, saya kalibrasinya ada di 1000 volt ya. Keamanan saya jangan ini dia. Ini kita taruh negatifnya di sini. Nah, kan nggak ada kan? Nggak ada sama sekali. Yang kan di sini ada ya. Kita lihat ya. Nah, itu 300. Kita lihat. Nah, ini sudah ada ya. Tidak ada sama sekali. Nah, tidak ada. Mau kiri mau kanan tidak ada. Tapi untuk ini apa ya? Tidak ada juga. Oh, ya benar tidak ada. Tidak ada guys. Ini. Nah kan. Kalau tidak ada dioda yang tersambung, dia tidak mengeluarkan tegangan. Dan ini ada harus dioda juga di pertengahan. Apa ini dia untuk menyalakannya? Ada dioda kecil juga di sini. Dan di sini dia lari kemana ini ya? Kemana lagi? Nah, dia kok diodanya berhenti di sini? Oh, ini ada arusnya guys. Berapa ini arusnya? Kita perkecil dulu skalanya. Oh, ini ternyata guys arusnya guys. Harus standby-nya di sini ternyata. Ya, tadi tidak saya ukur. Nah, ini sudah ketemu ya. Berarti seperti itu cara kerjanya ya. Dia ada arus standby-nya. Ini seharusnya 5 volt ini versinya. Jarang 4 harus standby 4 gitu. Nah, ini 4,5. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini ada. Ini ternyata harus standby-nya. Nah, kita cek dulu diodanya kemana larinya. Oh, hampir saja. Ini walaupun dia harus DC ada sedikit strum ya. Benar itu diodanya. Itu dioda standby-nya, ternyata dioda standby-nya kok lari kemana ya? Dioda standby-nya ini mentok di situ guys. Saya cari dulu kerangkaian standby-nya kemana. Lah, kok lari ke trafo juga guys? Dia lari ke trafo sini, seret, muter-muter ke trafo guys. Dia
masih lari ke trafo ya, ternyata ya, ini trafo ini tidak ada. Oh, ini ada tegangannya. Oh ya, ya, ya. Mungkin tuh untuk penandanya ya. Ini. Ini masuk ke ini ada juga ini. Ini dia. Oh ya, dia berarti ini sumbernya ini ke sini ini. Domainnya nanti. Oh, ini masuk sini. Ini sumber tegangannya ada. Oke, seperti itu. Lah, apa ini? Berapa DC-nya ini? Oh, jangan ini lebih dari 1000 ini DC-nya. Kita cek ya. Iya, ini 100 ini. Ini tinggi tegangannya, guys. Tegangannya ini tinggi. 108 berapa ini? Aduh, nanti dulu lah. Ini 180 lah ya. 180. Saya cek lagi. 180. Nah, ini ada kapasitor. Oh, ada kapasitor 250 volt, guys. Berarti seperti itu ya, kurang lebih. Berarti ini ada sumber tegangan juga ternyata di sini, dan kita cek lagi ya. Ini videonya agak panjang ya. Nah, saya juga belajar masalahnya ya, untuk perbaikannya tidak mesti bisa terus menerus. Jadi saya harus mempelajarinya juga. Kan nanti kalau dapat servisan yang sama, jadi tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke. Ini tadi kita turun dulu. Tadi udah ketemu, berarti nanti kalau ketemu kasus yang seperti ini kita ukur dulu di sini. Diodanya udah ketemu ya. Dia tidak mengeluarkan tegangan 12 volt. Nah, karena dia tidak dapat juga ya di sini. Ada lilitan. Ini di sini. Ini dia. Ini groundingnya. Ini yang 100 volt tadi ya. Oh, di sini berarti ya. Ini tegangannya 4, berarti yo, berarti sini ya. Ini kontrolernya. Berarti dia harus ada di autocouplernya ya. Bermain tegangannya. Standby-nya ada masuk arus 150 atau 180 di sini. Kapasitornya bisa meningkat tegangan seperti itu ya. Ini dia. 4, tiba-tiba langsung loncat ke sini jadi 180. Ini ada jemperan ya, ini dia nih. Terlalu ada jemperan ternyata di sini guys. Ini jemperannya. Tegangan di 180-nya ada jemperan masuk, jepret ke sini, dan kita angkat buat ini strum semua ya. Ya, nyetrum. Jemperan 180-nya lari. Mana ada lari ke sini, masuk ke situ. Kapasitor, lilitan. Oh, dia ini tuh menyalakan lampu ya. 180-nya juga habis untuk menyalakan lampu LED. Lampu LED apa ini? Lampu LED TV-nya ya. Nah, dia masuk sini. Dia tidak menyala kalau belum switch-nya ya. Oke, jadi sudah saya sedikit
mendapatkan pencerahan, pemahaman di sistem kerjanya. Jadi ini saya rasa emang di short di diodanya. Jadi kita harus ganti dioda ya. Kita ganti dioda. Dan ini aduh nyamuk guys. Ini saya lepas dulu untuk sumber listriknya. Sumber listrik sudah terlepas dan saya buang dulu ya untuk sumber apa, arus yang tersimpan di kapasitor atau elko yang gedenya ini. Elko 440 volt, 440 volt. Benar, ntar saya cek dulu. Saya cek nanti, saya mengukur dulu berapa tegangan yang tersisa di sini. Masih ada sedikit. Walaupun sedikit, dia bisa membuat setrum ya. Saya tidak mau yang namanya terkejut. Oke, guys. Masih ada sumber lagi di sini. Oh, ini dia yang tadi mana yang ini harus dibuangkan juga ya. Ini ada tegangan, waduh guys, agak sempit ini. Agak sempit guys. Kita taruh di sini ya, aku cek. Kita buang dulu ya. Ini sudah dibuang, kita ukur. Nah, dia 0. Ya, oke. Sudah guys, sudah saya buang untuk arus yang tersimpan di elko. Elko kapasitor kurang lebih sama ya, masih saudara. Nah, ini mana ini diodanya tadi? Saya harus cari dioda berarti ya. Untuk memastikannya lagi kita cek ukur. Ukur dulu guys. Oke. Diodanya berfungsi dan di sini saya melihat ada timah-timah retak ya. Jadi kita solder dulu ya untuk timah-timah retaknya. Oke, ini dia. Solder ada. Nah, ini soldernya belum panas. Oke. Kita pastikan timahnya tersambung. Ini dia. Kita tambah lagi. Oke. Ada beberapa timah yang retak di sini ya. Kita tambahnya di lemnya juga ada ya, walaupun sudah dikasih lem. Oke. Kok masih ini grounding dari solder nih guys, strum. Padahal sudah saya tanamin ke bodi mejanya ini, masih dia ke strum. Oke, ini sudah. Ini masih ada yang retak nih di dalam lemnya, jadi harus saya tambah. Seperti ini. Oke. Ada lagi, saya cek dulu ya agar tidak servis 2 kali ya, jangan sampai mengulang-ulang dengan kerusakan yang sama.
Oke ya. Oke, tidak ada lagi. Dan saya akan sambungkan ini dioda. Saya pasang kembali diodanya. Yang satunya kita cari pengganti ya. Kalau pakai satu seperti ini kemungkinan tidak kuat diodanya, bakalan meletup. Meletup. Bukan meletup ya. Kurang lebih seperti itu. Dia tidak kuat. Kalau nggak meletup dia putus ya. Pasang kembali untuk diodanya. Dan di sini ada spare part bekas apa komponen bekas. Saya cek dulu untuk diodanya apakah ada. Saya bawa satu komponen power supply dan ternyata tidak ada dioda, guys. Tidak ada diodanya, guys. Jadi saya terpaksa harus membelinya terlebih dahulu ya. Dia tidak ada ternyata. Sudah salah bawa ini kanimbalannya. Itu dia memang tadi udah ya. Oke, saya harus pergi dulu untuk membeli diodanya ya. Ini dia ada berapa ampere nih, saya kurang tahu juga. Ini kodenya ada sini LT710671077106. Ini saya harus cek datasheetnya dulu ya. Berapa ampere? Belum tahu. Kayak sepertinya kurang lebih itu kisaran 3 amperan ini. 3 ampere kurang lebih. Nah, itu prediksi saya ya 3 ampere. Belum tahu benar atau enggaknya. Oke, jadi untuk videonya saya jeda dulu atau saya sambungkan lagi ya setelah dioda penggantinya ini sudah ada ya. Saya harus ke toko dulu beli untuk stok saya juga ya. Stok saya sudah habis juga untuk diodanya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube A2 Elektronik. Kita saksikan ya, apakah TV-nya menyala dengan normal ketika sudah saya pasang dioda yang satunya. Ini belum berani saya ini hanya untuk percobaannya. Percobaan apakah dia menyala atau tidak tadinya. Dan ternyata dia menyala menggunakan satu dioda, cuma tidak menggunakan beban ya. Nanti saya jangan ambil resiko dulu. Jadi kita harus beli ini. Oke, jangan kemana-mana dulu ya. Oke ya teman-teman, kita lanjut lagi untuk video perbaikannya. Saya sudah membeli komponennya, cuma tidak ada dengan nilai yang sama ya. Udah muter-muter di kota tempat saya tinggal, adanya ada komponen dioda, tetap dioda, cuma untuk nilai yang sama saya cek di datasheetnya ini, kalau nggak salah datasheetnya sih 5 ampere ya, kurang lebih seperti itu. Dan yang saya dapatkan ada di 6 ampere. Ini dia perbandingan untuk ukurannya lumayan ya, lumayan ada perbandingan. Ini seperti ini, nah, gede ya. Untuk panjangnya kurang lebih sama ya. Bentar dulu kita cek untuk ukurannya saja ya, ukuran fisiknya. Nah, bisa dilihat ya, kurang jelas ini, artinya kurang jelas ya. Nah, ya beda dikit. Kalau diameternya lumayan gede untuk diameternya ini, nah, jauh perbedaannya. Ini dia. Nah, ini 6 ampere. Saya beli yang 6 ampere. Adanya yang sama seperti ini 3 ampere ke bawah. Saya tidak mau di paralel, jadi saya beli langsung yang gede. Untuk posisinya sepertinya muat ya, pas kayaknya. Jadi langkah lebih baiknya saya juga ganti yang ini dengan
yang baru, dia 6 ampere jadi 12 ampere ya. Ini paralel juga. Sebenarnya bisa untuk saya tadi beli yang kisaran di bawah 3 ampere, cuma kebanyakan kalau mau di paralel seperti itu sebenarnya bisa ya, kan imbalan dari, cuma saya tidak ke tempat servis saya yang lama, ya, saya putuskan beli yang baru, sayang ini punya orang ya. Jadi saya gandeng dua seperti ini. Pas sama kedudukannya. Jadi untuk total ampernya di 12 ampere ya. Kalau ini kan sistemnya paralel ya, di mainboardnya paralel. Jadi ampernya naik, untuk tahanannya tetap ya. Pularan. Oke. Ini saya harus nyalakan dulu, saya matikan tadi untuk peralatannya. Kalau multimeternya mati otomatis. Oke, panasnya sudah naik di 380 ya. Saya gunakan panas seperti itu, seperti awal. Dan ini saya harus lepas dulu ya. Untuk yang lamanya, mana tadi posisinya? Oh, ini dia untuk posisinya. Saya lepaskan dulu. Tuh, dia tidak tersedot. Oke. Waduh guys, masih ada tersisa guys. Nah. Ya, seperti ini. Panas guys. Dia panas. Jadi oke, dia terlepas. Dan kita bentuk dulu kakinya ya. Saya tidak menempel ke PCB dikarenakan dioda seperti ini panas ya. Biar PCB-nya tidak terbakar. Jadi saya ikut tingginya seperti yang sebelumnya. Kita bisa membengkokkannya menggunakan jepitan seperti ini. Nah, kita cek dulu apakah sama. Oke, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Kita bengkok, jangan ditekan ya, nanti putus ya. Nah, kita bengkokkan lagi yang ininya. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini, guys. Oke, coba kita masukkan. Ternyata kurang, guys. Kita harus lebarkan lagi kakinya. Susah banget ya ini untuk nentuinnya. Nah, kita lebarkan lagi. Maka masuk kelebihan guys. Aduh guys, gimana ini guys? Kita lengkungkan lagi nih. Oke, kita bengkokkan. Nah, kita usahakan rapi ya guys ya. Nanti kalau rapikan enak guys untuk melihatnya. Ya elah, ini lengkungannya. Nah, kurang lebih seperti itu, dia sudah rata. Oke. Dan sebelum itu saya lupa tadi untuk mengukurnya. Kita ukur dulu ya. Oke. Dia memiliki tahanan seperti apa? Nah, 500. Oh, ini yang
rusak ya. Ini berapa ini? Dia tidak memiliki tahanan kah? Oh, ini 300. Oke, pas. Mantap. Tinggal pasang ya. Kita pasang seperti ini. Dan kita kasih jarak juga ya untuk komponennya. Kita kasih jarak seperti ini. Agar nantinya tidak menempel ke PCB ya. Kita kasih jarak tingginya, kita buat sama seperti elko nya. Seperti itu. Dan soldernya dingin lagi, saya tunggu untuk kenaikan derajat suhunya ya. 380 derajat Celcius tampil. Nah, kita sambung, kita solder ya, maksudnya kita solder. Dan ini miring, kita ratakan ya sini. Oke, tambah lagi yang satunya. Oke. Oke. Dan yang satunya kita ukur lagi. Kita ukur. Oke. Dengan nilai yang sama. Dan ini saya bengkokkan lagi ya. Kita bengkokkan lagi guys. Nah, sudah dibengkokkan seperti ini. Oke. Nah, kelihatannya sudah rapi dan masukkan ya. Oke, nah kedudukannya pas ya. Seperti teman-teman lihat, untuk kedudukan diodanya pas. Nah, ada menceng-menceng dikit, kita luruskan. Nah, seperti ini. Pas ya. Oke. Ini kita samakan tingginya. Nah, tingginya sudah sama. Lanjut kita solderkan. Panasnya turun lagi guys. Oke. Oke, seperti ini. Dan untuk kaki yang lebih antara kanoda dan anodanya kita potong ya seperti ini. Oh, dia terbang kemana-mana guys. Dan coba kita ukur dulu ya, kita taruh groundingnya seperti yang tadi, kita tempel di sini dan kita ukur. Nah, itu suara dari kapasitor ya. Nah, ya, dengan nilai yang sama dan ini. Oke, dan kita coba dulu ya, kita coba nyalakan, kita nyalakan lagi. Kita nyalakan lagi ya. Bentar dulu, saya colok listriknya. Nah, ya ada kejutan listrik di sini. Dan kita ukur di voltase DC ya. Ini kalibrasi DC di 200 volt. Mana tadi? Di sini ya. Kita taruh groundingnya. Ini kebalikannya ya. Groundingnya ada di probe negatif ya. Jadi ini untuk kaki diodanya.
Ya, dia tampil di tegangan 12,8 volt. Oke. Sepertinya sudah berhasil menyala untuk power supply-nya ini. Kita lanjut ke pemasangan. Dan untuk videonya saya cut dulu ya. Saya harus memposisikannya terlebih dahulu. Oke, seperti ini dia di lantai lagi. Saya akan pasang ini modul power supply-nya di TV-nya ini. Kita tahu ini ada kejutan listrik masih ya. Jangan sembarangan pegang. Belum saya buang tadi untuk listriknya yang tersimpan di elko. Dan untuk bautnya saya bautkan ya. Saya bautkan terlebih dahulu di mainboardnya ini. Oh, ini kita turun dulu untuk torsinya. Aduh, dia berjalan guys. Kita menggunakan torsi satu saja ya, agar bautnya tidak dol di bodinya. Nah, cukup seperti itu. Nah, dan jangan lupa ini bautnya masih tersisa dua. Nah, ini kita lepas dulu. Oke, terlepas. Lanjut kita memasang soketnya ini ya, soket DC-nya yang ada yang menuju ke modul TV-nya ini. Nah, dan setelah ini kita coba nyalain, tapi sebelum itu saya zoom out dulu untuk kameranya ini agar teman-teman bisa melihat ya kondisi TV-nya menyalanya seperti apa ya. Nah, ini posisi terbalik juga nggak masalah ya, cuma untuk kameranya saja saya zoom out. Nah, untuk kameranya sudah zoom out dan kita akan coba. Ini ada telur cicak ya. Wah, cicaknya kemungkinan sudah menetas ya. Ini kita coba dulu. Nah, untuk saklarnya ini saya colok dulu. Dan sudah dicolok, apakah TV-nya menyala? Kita cek dulu TV-nya. Dan ternyata di sini ada lampu indikator warna merah. Apakah kelihatan di layar teman-teman? Ini kita tarik dulu seperti ini. Nah, itu dia bisa kelihatan ya. Ini dia ada di tangan kiri, tangan kiri dan kanan saya ini telunjuk saya ada lampu indikator warna merah. Dan coba kita tekan tombol powernya. Apakah TV-nya bisa menyala? Kita cek terlebih dahulu. Dan suara TV menyala. Ada suaranya tadi dan TV-nya menyala ya. Itu dia. Tadi ada logo-logo. Apakah bisa kita tekan ini? Ah, itu ada ya. Itu ya ada logo. Kita cek ini pilihan dari HDMI-nya ya. Nah. Media itu apa itu namanya? Media play. Oke. TV-nya menyala dengan normal ya. Oke, ini saya akan pasang kembali. Nah, berarti ini sudah selesai ya. Sudah selesai, TV-nya sudah menyala. Jadi saya rasa cukup sampai di sini videonya ya. Nah, TV-nya sudah berhasil menyala dari keadaan mati. Yang rusaknya tadi ada di dua komponen yang namanya dioda ya. Komponennya ini saya ambil dulu komponennya. Ini dia komponen yang rusak. Oke, teman-teman. Saya rasa sampai di sini videonya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye bye. Nah, ini saya matikan dulu ya. Saya matikan dulu untuk TV-nya dan saya akan rakit lagi guys.
Mau kita matikan dan konfirmasi ke yang punya, TV-nya sudah menyala, bisa dipergunakan lagi untuk menonton. Oke, ini TV Samsung tipe lama ya, bukan yang terbaru, bukan Android, dia cuma digital kalau nggak salah. Oh, digital pun nggak ada siaran digitalnya, dia cuma ada HDMI optik USB ya, cuma ada untuk play media player. Oke lah, matikan dulu listriknya. Oke. Oh, bukan yang ini. Mana ini bautnya tadi? Oh, ini baut. Bautnya guys. Oke. Wah, kameranya belum dimati ternyata guys.